belah berungan do tanggai do ni jadiah kan te huruf. Jadi sama hukum ni ana beda dah mulai tingah dengan dah mulai malam. Yang penting huruf Rabu. Pekan pilih huruf Rabu kerana pegah dalam hadis yang lain karena bahawa Rabu Allah menciptakan nur. Sedangkan ilmu agamanya merupakan nur daripada Allah, cahaya. Jadi karena Allah menciptakan nur bahawa Rabu, maka alangkah jeroh dan berkat tamlai kitab pun bahawa Rabu. Karena urang Rabu di istilah urang Nuhah yang ke urang kafir. Adapun ke urang iman yang urang Rabu yang urang berkat kan urang Nuhah. Maka cocok dan munasabat malamnya dah mulai pun kitab karena sesuai lagi anjuran dalam hadis kuno, sesuatu yang dah mulai bab urang Rabu Nabi ni pegah akan sempurna. Di pengarang kitab ditanyanya salah siro ulama Melayu yang beliau berasal dari Fatani, Fatanian di Thailand Selatan. Nama beliau yaitu Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Jadi ini sama-sama ada kasat Fatihah 3 rapo kepada Tunku Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi mengasihani akan segala hambanya. Jadi pertama-tama oleh musannif pengarang memulai kitab beliau dengan menyebut nama Allah. Karena sesuai dalam beberapa hadis dan anjuran bahawa setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca basmalah akan untung barakat. Nah, dikata han sempurna keberkatan. Maka barang gapu mentang disunatkan memulai dengan bismillah. Kecuali yang hana kesunat mulai dengan bismillah perkara-perkara haram, perkara-perkara makruh dan perkara-perkara yang dianggap hina. Lagi contoh bukleh bro, tampuh bro, bukleh WC, darah Honda kan, buku yang model-model yang ada sunatkan baca bismillah. Adapun setiap perkara yang tak anggap penting, perkara yang menjadi tuntutan dalam agama, apakah itu perkara wajib atau perkara sunat atau perkara mubah selama bukan perbuatan yang hina, yang disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Termasuk memulai kitab. Memulai kitab juga perkara yang penting, maka disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Cuman pemahaman sebahagian orang kadang-kadang pakon mamba buat yang lagi sembahyang hendak baca bismillah, karena ketentuan dalam kitab perkara yang disunatkan awali dengan bismillah bila tidak datang tuntutan diawali dengan zikir yang lain. Sembahyang lah agama ketuntut diawali dengan takbir. Merumpuk dengan urang disunatkan baca salam. Sunat leh baca bismillah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
mana lagu orang ceramah yang orang bisa dengar baca bismillah yang ada meu mana jamun le suarto pun mulai meunan tinggal orang enggak meu katai dalam bisa baca bismillah. Padahal ia secara hukum hanya sunat le. Mana memulai khitbah, memulai mukhatabah ataupun untuk bergahabah dengan orang ramai yang enggak awali dengan assalamualaikum, bukan dengan bismillah. Jadi perkara-perkara yang disunatkan baca bismillah bila tidak disunatkan memulai dengan zikir yang lain. Dia lagi merumpuk ngurung tak awali dengan salim, yang ada sembahyang karena zikir yang lain iaitu Allahu Akbar yang ada sunat ni baca bismillah. Jadi nak ada dengan golong kuno salim bismillahirrahmanirrahim. Ana sunatkan. Hanya kan dia enam dalam dia ana sunatkan. Juga buat-buat yang dalam pandangan umum orang buatnya enggak anggap bukan buat mulia. Contoh sampo bro, begleh WC, darah motor, pulam tak semano lemom, darah kuda, yang buat yang dalam pandangan masyarakat termasuk buat hina nya hendak sunatkan baca bismillah walaupun buatnya secara hukum agama buat mubah. Kemudian pertama gemulai letungku dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim karena memang tuntutan daripada syarak. Yang kedua dilanjutkan oleh musannif dengan alhamdulillah illadzi syahida biwujudihi jami'ul kainat subhanahu wa ta'ala al-maliku al-alamu al-qadimu al-baqi al-qaimu bidzatihi al-qadiru alal ijadi wal i'dam. Segala puji bagi Allah. Libatkan oleh bismillah langsung alhamdulillah. Karena ada riwayat yang lain dalam hadis bahawa setiap kalam yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, kalam tersebut dianggap puntung barakat. Jadi karena ada riwayat dengan bismillah, riwayat dengan alhamdulillah, maka oleh tengku untuk gegabung, geamai mendua riwayatnya enggak ke bismillah langsung dengan alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua untuk mengikuti lagi susunan dalam Al-Quran, iaitu surat Fatihah yang biasa dibaca dalam setiap sembahyang. Dalam Fatihah oleh bismillah langsung alhamdulillah. Disebut nama Allah langsung puja ke Allah. Segala puji milik bagi Allah alladzi syahida biwujudihi. Allah yang menyaksikan dengan wujudnya Allah jami'ul kainat, oleh seluruh benda-benda yang ada dalam alam. Ini nak terjemahan dalam bahasa Melayu. Biasa sembut itak Arab. Nak baca hukumnya ni berarti terjemahan ni. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat subhanahu wa ta'ala. Al-Malikiyah, mereka sifat bak lillahi guna. Al-Malikiyah, Al-Alami, Al-Qadimi, Al-Baqi, Al-Qaimi bidati, Al-Qadiri alal ijadi wal i'da. Terjemahan ni dalam bahasa Melayu kena ukiran segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyaksi dengan keadaannya oleh sekalian kainat. Kainatnya terjemahan bahasa Dayak alam. Bumanteng yang selain Allah yang menunjukkan dengan kainat. Kainat bahasa Arab terjemahan harfiah di kainatnya lafaz jamak daripada kainun. Kainun sesuatu yang ada. Tentu sesuatu yang ada karena diadakan yang benar di kainatnya al-kain sesuatu yang kana. Tentu yang namanya sesuatu yang naya hanya lepas daripada kun fayakun. Ada kun ya Allah kun, maka yakun ada. Sesuatu yang ada yang kana yang ilmu Allah adanya nak kun kainun kana. Saja kan kana bacanya dari bahasa Arab. Bahasa Arab kananya bentuk lafaz fi'il makna dia ada. Bahkan ada karena kun kekennya Allah. Karena Allah kun maka ada. Jadi sembahnya dia kainun, jamak dia kainat. Kata terjemahan kainatnya alam. Karena makna alam yang kan Allah menduma alam. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyaksi dengan keadaannya oleh sekalian kainat. Jadi ubina alam makhluk yang kan Allah memandung disaksi bahawa Allahnya wujud, Allahnya eksis. Maha suci ia daripada kekurangan dan
dan yang maha tinggi, yang mempunyai kerajaannya, lagi yang amat mengetahui. Tuhan yang kadim, lagi kekal, yang berdiri dengan zatnya, kuasa ia atas mengadakan dan mengidamkan. Di bahasa Melayu kadang-kadang yang bahasa Arab juga dimelayukan. Mengidamkan dan ngidam bahasa kita yang bahasa Aceh. Mengidamkan dari i'dam. I'dam meniadakan. Oleh nak ketuhanan aku mati. Yang i'dam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu orang Patani mengidamkan. Dia mengidamkan ngidam saja ilah mengidam baru hamil bahasa. Jadi pertama tungku kepuja Allah Taala, yang mana Allah Ta'alanya memiliki satu kelebihan. Karena setiap yang tak pujian tentang kelebihan. Mungkin tak puji ada yang memiliki kekurangan. Maka ini tungku kepuja Allah pekan. Karena Allah tadi saksi dengan keberadaan Allah oleh bina alam. Mandum alam yang na dalam dunianya, buah alam yang na di dunia atau alam yang na di langit. Memandung makhluk Allah ilati tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah daripada kekurangan. Jadi Allah hanya memiliki sifat kekurangan dan maha tinggi. Lagi Allah Al-Malik. Al-Malik itu yang memiliki kerajaan. Al-Alam lagi yang amat mengetahui. Jadi pengetahuan Allah hanya terbatas. Pengetahuannya terbatas. Pengetahuan Allah hanya terbatas. Kemudian Al-Qadim, Allah bersifat dengan kadim. Mana kadim hana didahului oleh Adam. Tanya hana didahului oleh Hana. Sudah beruna. Al-Baqi, Allah bersifat dengan kekal. Tanya oleh Hana. Nasa bosan dengan ending habis. Allah hana istilah ending, hana berakhir, hana habis. Nah, hikmat daripada Allah bersifat dengan baki. Saat kitanya kehilangan segala-galanya, kitanya masih memiliki Allah. Dengan kelebihan lebih tak Tuhan katanya dengan Tuhan orang lain. Tuhan orang Hindu, lima Tuhan kau tendi. Tahanan dia mati. Dan Tuhan orang Kristen. Dengar luar yang anggap isu sara macam-macam tu. Tuhan orang lain yang kan orang Islam mengenam musibah bencana, Tuhan juga ikut guna. Kalau tsunami, ada gempa, Tuhan garubah. Tuhan ni mana? Dunia berat bencana, Tuhan dia mentang bakar. Ini kelebihan Tuhan orang Islam. Di saat kitanya hambanya kehilangan segala-galanya, gadah runci, gadah keluarga, gadah harta, gadah ngan, tapi dia masih memiliki Tuhan. Karena Tuhan dia bersifat dengan Al-Baqi. Beda Tuhan kok. Tuhan kok makhluk sama, kadang-kadang dia pegak kerja dalam Tuhan. Kemudian Al-Qaim bidzatih. Allah Ta'ala Al-Qaim bidzatih. Mana Qaim bidzatih? Tuhan yang berdiri dengan zatnya. Makna berdiri dengan zatnya hanya perlu kepada zat lain untuk mengurus Allah Ta'ala. Karena dia qiyamu binafsih. Makna qiyamu binafsih la yahtaju ilal mahal wala ilal muqassis. Hanya menghajat Allah kepada tempat dan hanya menghajat Allah kepada zat yang menentukan. Tanya nak ditentukan oleh Allah. Bahkan hal lahir dia masa tahun 45 mengaji kepahlawannya. Masa dengan perang Belanda aku pula tahun 70-an, tahun 80. Ya Allah yang bertasis, yang bertentu katanya lahir tahun 70-an Allah. Alian bahkan katanya lahir di Aceh, bahkan hari Malaya ni dia nak ada merantau juga ino je. Yang bertentukan lahir tanya pi Allah. Tapi Allah hanya majat kepada mukassis. Yang lain yang kan Allah, makhluk yang lain memandung majat pada mukassis. Yang mana qaim bidzatih. Di mana qaim bidzatih sama dengan qiyamuhu binafsi. Jadi berdiri dengan sendirinya dalam arti kata tidak memerlukan kepada tempat dan tidak memerlukan kepada mukassis. Mukassis zat yang menentukan. Katanya nak ditentukan oleh Allah. Wujud katanya bukan berlahir dari bangsa Aceh, bukan dari bangsa Arab, bukan berlahir di Aceh katanya. Bukan gebi kehidupan katanya lagi orang gebi lagi ni mandum Allah yang tentukan. Kemudian Al-Qadir alal ijad wal i'da. Lagi Allah memiliki sifat kuasa atas mengadakan dan atas mengidamkan.
Jadi maknanya Allah memiliki sifat kuasa untuk benar dan juga memiliki sifat kuasa untuk ketiada. Jadi Allah memiliki kekuasaan tanpa batas, sanggup benar dan sanggup berhana. Jadi daripada umboh sifatnya sangat layak untuk Allah terpuji. Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah pada umboh yang kami sebut tadi hana ba'dal lagi. Jadi sifat yang teristimewa naba Allah hana ba'dal lagi. Jadi sangat pantas dan layak Allah mendapat pujian. Kemudian lanjut dalam tungku musannif alladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Allah yang mewajibkan di atas kita akan belajar syariat Islam. Jadi Allah di samping memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri karakter yang kali berpegah di atas guna, juga Allah berwajib kepada kita belajar syariat Islam. Ini apa? Letak pakon pelai tayak put. Karena memang ya buatnya tuntutan daripada syariat. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu yang kewajiban ada setiap orang Muslim yang agam dan orang Muslim yang ina. Kalian nalam utulubul ilma minal mahdi ilallah illahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ala nak berah dalam balai utulubul ilma walau bisin. Sin kan bak sabah penjelasan ulama ke negeri Cina yang taduri ini. Bermaksud walau bisininan walau ke negeri yang jauh. Karena masa Rasul nanggro jiuh yang pernah urinjah bak wadanya Cina. Maka Nabi nekun carilah ilmu walau ke Cina kan makna dia buat bak komunis. Karena Cina akan berfaham komunisme. Misalnya tak artikan sebagai ulama tak artikan makna walau bisinyan walau ke tempat yang paling jauh. Jadi tuntutan kegiatannya untuk mencari ilmunya hana batas mulai dari Ubud sampai Wadi Raya. Alian kewajiban menuntut ilmu yang perlain, yang ilmu-ilmu yang perlain. Alian menuntut ilmu yang pun walau ke tempat yang jauh juga hana menjadi alasan untuk gugur tuntutan menuntut ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sampaikan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun kamisan. Fatah laku, adalah kamu itu seorang yang alim. Jika kamu tidak sanggup menjadi seorang alim, jadilah orang yang menuntut ilmu. Ataupun jika kamu tidak sanggup juga menjadi orang menuntut ilmu, jadilah orang yang mendengar ilmu. Jika juga tidak sanggup orang yang mendengar ilmu, jadilah orang yang mencintai orang berilmu dan orang menuntut ilmu. Jangan kamu jadi kelompok kelima. Maka bila kamu menjadi kelompok yang kelima, patah laku kamu binasa. Sama dengan hukum dari hadisnya, tuntutan kepadanya yang sebenarnya ada jid wujud kurang alim memandu. Supaya mangat sempurna dalam ibadah. Oh haitem je kurang alim, minimal je ke muta'alim urung yang minta ilmu. Haitem je si ke muta'alim kerana yang minta ilmu mungkin kalewat masa, mungkin li tajak riwang dayah tayak beut. Kerana namanya muta'alim yan kelagi beut kita nyo 3 minggu 3. Muta'alim yan ta'allum yan dalam ilmu saraf wadan takalluf. Makna takalluf berarti harus benar-benar mengisi segala waktu dan mengupayakan sekuat tenaga mencari ilmunya baru kun ta'allum. Orang yang mencari ilmunya kan muta'alim. Ni lagi tunggu-tunggu buat yang minimal kita dalam kategori mustami. Dina tak dengar buat, tak dengar ilmu. Jadi mantang dalam ada yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang baik orang kelima, kelompok 5 ke, orang alim ke, muta'alim ke, mustami ke, cinta ke orang yang lahir munafik ke. Jadi minimal yang nomor pun muhibban. Muhibban di orang yang cinta ke orang lain ilmu. Tena pengajian walau kita yang halangan hantar empat ikut partisipasi. Yang kira-kira muhib.
Kurung yang kasih, kurung yang lima sayang, kurung yang tu. Sampai kalau ada berdoa tu, tak buat agak-agak. Dan biasa kemudian yang kebiasaan urun dayon. Jadi nak pengajian tu nak urun dayon. Gimana ambil dayon? Tangan saya kena ada motor. Pegang tangan kalau aku lewat tapi lampu mati. Hai tapi buat agak. Jadi kan dia kan yakin road dia. Tapi semangat pun lain. Jadi minimal jadi sama dalam kategori muhib. Baik je kurang kelimang no. Kelimang tak pukan alimkan, muta'alimkan, muhibkan, mustami' pi. Jadi kewajiban ta'allum murno ilmu syariat Islam. Ilmu syariat Islam yang masuk ini yang kali ke simpulkan oleh ulama yang ke lebah ilmu fikih, ilmu tasawuf dan juga ilmu tauhid. Tauhid berarti untuk ta'rifah Allah, ilmu fikah untuk mengasah cara beribadat dan mengataduli taharim dalam bermuamalat. Ilmu tasawuf itu untuk membersihkan nafsu, membersihkan jiwa dan hati kita. Yang heboh ilmu syariat yang fardu li Allah di hati kita untuk menuntut. Maka ditulis dari sebahagian ulama dalam kitab tarkut ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu termasuk dosa besar. Tapi hanya tak fahami secara umum. Itu kata anggap urang yang hanaya buatnya urang dosa raya mendum. Makna tarkut ta'allum kabiratun, dosa besar, iaitu ilmu fardu'in. Sebab ilmu ada dua, na fardu'in, na fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah, belajar ilmu untuk menjadi seorang qadi, menjadi seorang yang ahli fatwa, untuk menjadi seorang ulama dalam arti kata mampu mendidik orang lain, juga memiliki ilmunya, ilmu fardu kifayah. Lagi orang yang berhidayah tu membelah tun di pelutun yang fardu kifayah. Adapun fardu'in, ilmu untuk mengasah amal tu, mengasah ibadat, ilmu fardu'in. Jadi yang dosa besar menyerta tinggai belajar ilmu, iaitu ilmu fardu'in dan ilmu fardu kifayah. Ilmu syariat yang maksud ini nak jelaskan dalam kitab tasawuf, iaitu ilmu yang dapat memotivasi kitanya kepada akhirat, ilmu yang dapat mendorong kitanya kepada beramal, ilmu yang dapat memotivasi kitanya kepada beribadat, yang kian ilmu syariat, ilmu agama. Kan ilmu yang dapat menyemangatkan kitanya untuk berlomba-lomba mencari dunia. Sebagai ilmu ekonomi, ilmu pula yang belajar liurung di kampus-kampus atau di akademi-akademi, yang kita mahu kan ilmu syariat kan. Ilmu syariat itu ilmu yang dapat mendorong seseorang untuk semakin giat, semakin termotivasi atau bertambah semangat dalam beramal. Jadi lagi ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan ilmu-ilmu pendukung lain lagi, tentu ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu yang pelajari oleh orang sekolah umum bukan sekolah agama, yang hendak kira dalam ilmu syariat. Maka yang talabul ilmi faridatun, ilmu syariat maksudnya. Kerana bukan Nabi pembawa syariat. Mungkin Nabi sebagai pembawa syariat, dia pegah untuk ilmu pelai, maksud Nabi ilmu yang ke ilmu syariat. Kemudian wa ma'rifah sahihal muamalat wa fasidaha li ta'rifil halali wal haram. Dan wajib dalam di Allah hati kitanya akan mengenal yang sah muamalat dan yang fasid muamalat, untuk mengenal halal dan haram. Jadi Tuhan Allah Ta'ala mewajibkan atas kita belajar segala hukum agama Islam dan belajar akan pengetahuan segala hukum sah muamalah dan fasidnya, supaya diketahui akan yang halal dan akan yang haram. Jadi tujuan daripada minta ilmu itu mengetahui yang halal dan yang haram. Karena hanya mungkin taturi yang halal dan yang haram kecuali melalui ilmu. Sebab hanya dah pelajari ilmu, pernah taturi yang halal dan haram. Hanya taturi yang halal dan haram, hanya mungkin katanya untuk dah kerjakan halal dan haram, dah kerjakan amal yang halal dan dah pergi yang haram. Kecuali dengan ilmu pengetahuan. Karena Allah tujuan daripada penciptaan katanya salah satu hikmah dia itu untuk beribadat. Akibat cara dan ibadat mihana dan doa cara-cara mengasah ibadat.
Cuman masa Nabi ilmu fikah kan, kena ilmu fikah. Karena penamaan ilmu fikahnya duduk. Masa Nabi hendak kena fikah, kena ilmu syariat atau biasa kena ilmu halal dan haram. Lagi penggunaan nama tasawuf, jamun hanya istilah nama tasawuf. Malah tazkiyatun nufus kan, membersihkan hati. Jadi yang hanya sekedar namanya nada ke ciptakan oleh para ulama duduk. Yang ilmunya intisari daripada ilmu masa Nabi kan kana. Cuman penamaannya hanya penamaan duduk dan. Kemudian waja'ala ma'ala man alima dzalika wa amila bihi al-khuluda fi darissalam. Jadi oleh Allah akan ma'ala yang kesudahan atau masa depan. Jadi oleh Allah akan masa depan orang yang mengetahui demikian ilmu syariat dan oleh mengetahui beramal dengannya ilmu syariat lah. Akan jadi oleh Allah akan kekal dalam Darussalam. Darussalam nama lain daripada surga. Jadi orang yang memiliki ilmu, tapi hanya memiliki ilmu tak, harus beramal dengan ilmu. Karena ilmu bila amalin jununan walimu ghadali. Na ilmu tapi hana amal pungo orang enggak. Maka jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kelebihan orang nak ilmu yang mandum gekait orang nak ilmu yang beramal. Yang memiliki ilmu tok tanpa beramal malah menjadi penyebab berat siksaan. Naudzubillah. Karena dalam agama ada kun hujjatun laka atau hujjatun alaika. Hujjatun laka yang menjadi bukti atau menjadi penguat untuk manfaat kepadanya. Yang hujjatun alaika menjadi ancaman yang memberatkan kepadanya. Jadi mana ilmu yang ada beramalnya lebih berat siksaan pula. Maka ini berkait baru gebi Allah balasan Darussalam. Angka leh taduku ilmu tak amal dengan ilmu yang baru ja'ala ma'ala yang masa depan. Masa depan orang yang memiliki ilmu dan beramal dengannya ilmu yang lebih khulud fi Darussalam. Wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu daral intikam. Dan jadi oleh Allah akan masa depan orang yang mukhalafah, melanggih akannya Allah dan maksiat akannya Allah akan daral intikam, negeri penyiksaan. Daral intikam kan maksudnya itu neraka. Kemudian sesudah basmalah hamdalah oleh musannif diiringi dengan menyebut salawat dan salam kepada Nabi. Sebab pegah dalam ayat kan tidak disebutkan akan aku kecuali disebutkan engkau wahai Muhammad sertaku. Maka oleh musannif oleh puja Allah dan oleh bismillah dan puja Allah langsung diiringi dengan salawat dan salam kepada pangudainya Muhammad. Al-mab'us rahmatan lil anam, yang diutuskan akannya Muhammad rahmatan lil anam, sebagai rahmat bagi manusia. Jadi Nabi diutus ini untuk membawa rahmat. Rahmat Nabi kan hanya ke umat pada masanya, tapi umat sampai akhir zaman. Membakar ini katanya merasa tentang hanali rahmat, karenakah melenceng daripada tuntutan Nabi. Sebab ada balain Dukun Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi walau Nabi kagak angkat sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul, tapi dalam ayat tersebut Allah hanya memunculkan uswah. Jadi Rasul dan Nabinya dijadikan sebagai uswah. Uswahnya ikutan katanya. Pulamnya bahasa lain kan idola, orang yang tak ikut. Karena salah satu penyebab orang kafir berhasil menghancurkan komunitas orang Islam gara-gara dihilangkan ikutan. Karena dari seminar ulama sedunia orang bulan di seminar ulama yang heboh penyebab pakan kafir berhasil menghancurkan orang Islam. Pertama diperancu aturan dalam rumah tangga. Usrah dalam masyarakat, usrahnya keluarga.
ditambah melalui jalur keluarga. Cara ditambah melalui jalur keluarga iaitu dengan dipergalak ke orang inang untuk berlomba-lomba menyaingi kaum lelaki. Yang biasa digembar-gemborkan oleh kaum feminisme atau oleh kaum-kaum yang memperjuangkan gender, sehingga berhasil awaknya dipertamang ideologi bak orang inang, sehingga orang inang yang katanya hana dah bekerja tadu ilmu dengan ibarat pembantu. Ayo tadu ilmu hana bekerja yang hana masa depan. Padahal nanda hadis begah al-umum madrasatul ula. Mak sebagai sekolah pertama bagi anak. Gednya anak mit tergantung bak ged mak. Bro anak mit tergantung bak bro mak. Amnya orang inang bika bekerja lagi orang agam so didik lah mana ilmu. Yang sebenarnya yang ideologi orang kafir kai pertama bak orang Islam. Karena tujuan tu dipancu pemerintah orang Islam. Jadi dari pertama ada keluarga. Dan yang kedua dipancur sistem pendidikan. Orangnya sistem pendidikan berat tak kerala. Kerala lagi sistem pendidikan yang bermaksud dalam agama. Ini masyarakat tak kalan hanali sabah sistem pendidikan yang kuat. Orang kadang-kadang lebih mengarah kepada materialis. Jadi mengejar pendidikan yang sifatnya hanya membawa keuntungan dunia. Hanali untuk mencari keselamatan di akhirat dengan pendidikan. Jadi sistem pendidikan tak berhasil dirusak. Yang kelihatan dipegadah uswahnya ikutan, sehingga dalam generasi Islam orangnya khususnya anak-anak muda lebih mengidolakan orang-orang yang di luar Islam. Kali mengidolakan Rasul, kali mengidolakan ulama-ulama yang saleh, tapi lebih banyak mengidolakan orang yang di luar Islam, bagi contoh pemain bola ataupun artis-artis filem. Karena tak takut Sabuh hadis Nabi ni pegang almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu di akhirat nanti serta orang yang dia idolakan. Nya orang sang idola kita nyanyian orang kafir. Orang kafir kapati lan neraka. Maka alangkah baik kita idolakan, kita jadikan mulai dari semenjak mentang ubud ba anak-anak kita nya itu mengidolakan Rasul yang pertama, yang kedua mengidolakan orang-orang ulama-ulama yang saleh. Dipancara berkaim dan cerita-cerita ulama-ulama saleh dan menajid cerita-cerita Rasul. Karena dengan sering dah pegah cerita ulama-ulama yang saleh, para aulia Allah dan orang-orang yang ahli ibadat, dapat mendorong orang yang dengar untuk beramal dengan amal saleh. Karena biasa orang yang menyukai sesuatu yang biasa mengikuti jejak orang yang dia dah kalah orang yang galak tak ngefan berat ke pemain bola, ikut jejak main bola, terbak kau ikut, terbak gaya-pakaian ni ikut. Kan salah satu cara-cara orang kafir yang kadang-kadang anda sadari kaitan dalam lingkungan komunitas kita nya orang Islam. Ni heboh cara rusak komunitas orang Islam ke melalui keluarga, melalui sistem pendidikan dan melalui cara pemulabotin, melalui dipergadah ikutan atau uswah hasanah. Karena ini masyarakat dakalan umum je orang-orang anak ilmu atau ulamanya dijadikan sebagai semacam hidangan. Di hidangan ke orangnya dengan kiman seleranya baju si mana sehingga selera si kambing selera baju kopi. Orangnya dakalan hanya ikutan li dengan kan kitanya yang dirantau masyarakat di kampung hanya li sabah ikutan yang panutan orangnya. Kalian ikut ulamanya kimang-kimang selera orangnya, ikut tengkunya ikutnya, tinggal selera pula ilmu. Malah sesama orang bud kadang-kadang analis sebuah persatuan tak menjadi perbedaan hanya gara-gara beda tempat bud, hanya gara-gara beda pemahaman. Padahal beda kalian tujuan kita yang memandung sama, bahkan penyebabnya memandung karena mungkin dalam menyampaikan dakwah dan menyampaikan ilmu kan tujuan karena Allah yang telah sebuah penyebab. Karena mayoritasnya mengajak orang untuk menuju kepada Allah, nak dikata beramal ibadat. Saat nak orang lain yang sama profesi dengan kita merasa senang, nak orang bantu. Tapi dalam mengajar atau berdakwah mengajak orang untuk dirinya,
atau kepada kelompoknya, saat orang lain merasa tersaingi. Yang penyebabnya. Yang bagi bahkan kadang-kadang bersama orang bersama orang dakwahnya terjadi gap. Karu tapi keluar handa cok, pokoknya kun kerja kengkeo. Dan kadang-kadang misi hana sama, karena tujuan kali untuk lillahi ta'ala, tapi untuk berlomba-lomba mengajak orang untuk memberi, mencari simpati orang agar simpati kepada Godnya. Jadi kali mengajak kepada Allah. Nyali dah kala lagi yang. Kemudian oleh Tengku ini ucap salah dan salam kepada pemulainya Muhammad al-Mab'us rahmatan lil anam, yang mana Nabi diutus untuk memberi rahmat lil anam bagi manusia. Jadi tujuan Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi manusia. Ini kata-kata rahmatnya kadang-kadang oleh orang yang berpemahaman liberal disalahgunakan. Katakan rahmatnya terubah orang yang berbeza akidah pun hanjit harus bertoleransi kita. Toleransi dalam agama na batas-batas kan, makna toleransi wate urang kafe raya tanya ikut-ikutan ya ikut acara yang toleransi dalam agama dibatasi. Lagi contoh lang hitam itu kafe dimi tinggal banang roh Islam nyan awaknya karena berpemahaman araknya hana harim silakan jib, tapi baik jumpa umum sebenarnya toleransi kan, makna toleransi lagi banang roh tanya lebih baiknya karena pemahaman orang sebahagian. Walau kadang-kadang berkiai, tapi karena pemahaman yang liberal, pemahaman kaitan mengatakan kafe. Jadi ingatnya toleransinya teori raya Natal kita ucap selamat Natal. Kemana toleransi yang membenarkan agama? Toleransi ina bata-bata. Persoalan akidah hana toleran. Tengah orang yang ikut Tuhan di langit, hana toleran lah agama. Ini persoalan akidah. Punya persoalan furu, persoalan ibadat, yang dalam Islam tentang lele aliran, yang toleran. Tuna syarat yang yang mazhab beda dengan ada baca kuno silakan. Enak je toleransi. Yang hana je toleransi bab masalah akidah. Una cara tanya yang ikut Tuhan nanu. Yang dapat toleransi. Toleransi yang dapat taji kan je kibang-kibang galak tanya. Jadi rahmat lil alaminnya disalahgunakan oleh orang. Dia alasan bahkan tanya toleran dengan orang kafir karena Nabi utuh untuk rahmat, untuk tingkatnya. Sebab je dari kalian cara pandang hanya satu sisi, di sisi lain kan ada pandang cik Nabi nak perang orang yang hantam iman. Ini hanya makna rahmat bagi manusia ini mesti orang yang tak salah menyimpang dari agama karena Nabi kirim sebagai rahmat, berarti anak hanya tahu sih orang yang mahu menang daripada ganggu-ganggu kan. Lagi yang sih yang salah pemahaman. Kemudian wa ala alihi washabihi al-bararatil kiram, dan ada keluarganya Muhammad dan sahabatnya Muhammad al-bararah al-kiram, yang sahabatnya orang yang baik, kebaikan mereka itu lagi yang mulia sekalian mereka itu. Kemudian wa ba'du dalam bahasa Arabnya kalimat untuk memisahkan antara basmalah, hamdalah, salah dan salam. Bukan faslul kitab yang dalam bahasa Aceh olehnya teman Ba'du sudah basmalah, hamdalah, salah dan salam, fayaqulul abdu al-fakir, maka berkatalah hamba yang fakir, al-mudhnib lagi yang berdosa, al-jani lagi yang merusak, al-jani yang mandun tawaduk hidungku. Dia dianggap putak buat kitab urang dosa. Kitab urang dosa tulis putak buat. Yang masuk ini pertama lagi anggap bro sebagai hamba. Mandun nanya hamba Allah. Al-fakir. Fakir ini walau orang kaya ada fakir karena fakir masuk ini fakir ilallah, mahajat kepada Allah. Walau tanya dengan manusia hanya mahajat le karena kamu memiliki harta, kamu memiliki kekuasaan, hanya boleh kurun, tapi dengan Allah tetap mentang boleh. Karena kelemahan gutanya jangankan tahu jiotan aci mentang nedun nafah di tengah minit. Atau baik nedun 10 sampai baik tarik. Sih, tahu tarik sampai baik pilih-pilih sih. Ini mentang lepu
kajik ke tadi bawa tanya lu. Angin maksud man arafa nafsah arafa rabbah, urang ke diri Tuhan. Apa makna diri Tuhan? Tadu pu 5 roh tu. Bukan makna diri roh dalu kaca. Bukan makna diri roh tadu jan pajan lahir saurang ci pak kampung ke mana. Makna man arafa nafsah arafa rabbah, urang ka ditupu diyakini latih bahawa roh 5 yang beri diri Tuhan. Untuk dari pura 5 bak nafah nak mantap. Ci pilih tabe-tabe baik tarik-tarik, ci tarik tabe baik pilih, atau aci putun baik tarik dan baik pilih. Yang lebahnya mendah Yang lebahnya lain, le tak ada ni. Memang kadang-kadang katanya kerana akan terbiasa terikat dengan adat itu. Terikat dengan adat arti kata teduk berjehu. Alian boleh bumdah rezeki pada tahu saha le dah bukat. Dah buka saha-saha yang lain dah kerja bagus tunggu upah. Yang adat mendung kebiasaan. Karena kaji kebiasaan sunnatullah kan gebi sesuatu kepada hamba melalui adat, lagi gebi ujian melalui rudu, gebi manusia berkembang melalui perkahwinan. Maka jid buat yang kebiasaannya mukhalafah. Bagi contoh, gebi Nabi Isa, Nabi Adam mana orang si dan melalui proses perkahwinan. Yang tanda Allah memiliki kuasa. Cuman kebiasaan Allah gebi sesuatu melalui sebab. Maka kena kadang-kadang ada kejadian ibu pupu beruh takut ikut lagi biasa nak minum. Yang tanda di luar kebiasaan. Memang nak kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Sebabnya sunnatullah kan. Sunnatullah kebiasaan sesuatu melalui sebab. Mau keputam doa, mendoanya menyelam kacamata ilmu tasawuf. Anggap idharul lil faqah. Mana idharul lil faqah? Menampakkan butuh kitanya kepada Allah. Doanya kan gebi pu yang talakai ba Allah kan mukabalah daripada mendoa, kan imbalan daripada mendoa. Urang yang hantang mendoa punya memang kam tulis la ilaha Allah enggak nyan mendapat rezeki atau sesuatu yang kau tentukan oleh Allah tetap merumpa. Manggu puji mendoanya pertama memiliki nilai ibadat. Dan yang kedua, doanya untuk menampakkan bahawa kitanya butuh. Untuk tak nampakkan bahawa kitanya butuh, ada hana tak nampakkan, Allah ada puji tapi untuk menampakkan. Karena iji lain ba. Allah ada pu yang nak latih kitanya. Tapi sebagai seorang hamba dia kan bayar pegah. Yang lagi kitanya ngani. Dia kan ada pu keinginan ni. Pula ni mentau kena ada pu je. Boleh ke susu, boleh ke pula lembu, yang mentang bayi susu boleh. Man nak tabi dah tapi kan hana tak pernah klik kan? Tak depu malah depu ni hak tu TJI kan nak klik lah ada tabi dia dah. Mana si Allah dengan hamba. Allah depu keinginan dia. Maka pu tujuan dan melaki dan berdoa untuk menampakkan butuh daya kepada Allah. Di samping doanya memiliki nilai ibadat. Cara terima doa api nalai. Adakala gebi puan dalake langsung, adakala ge ganto, adakala ge ubah roh kira. Jadi doanya pasti diterima. Cuma cara terima lain macam. Adakala puan dalake gebi, adakala ganto karena lain Allah getanya hanagat yang gebi ada yang melalaikan dengan pada ibadat ganto yang lain. Adapun doa yang tak melakainya hana gebi atau yang dalake tapi ge pinah bala yang kena urut dia tanya. Di bala yang kena urutnya kerana ada yang kuat dalam doa ada jadi urut. Ada di urut ge peringan. Contoh peringan dia hak rai urut keren waktu nak jadi urut. Ano tu bompang. Lebih mati daripada gila. Urut keren mati dia juga. Ya ke gantung yang lebih ringan. Atau gubah rokirat. Karena dalam hadis begah nasirah urang yang bahas Nabi kerana Nabi bisa ketahui apa yang terjadi ke masa ke karena kepada Allah Taala. Nabi nak sudah urun dalam syurga. Ketemayang ba Allah pakan kamalung ka bolong batas ini hanali. Ya Allah yang kau tidurnya batak melaki ka kujuk tidurnya. Aku ka kurung dia kira. Maka tak oleh para aulia Allah yang urungnya hana galak ke dunia. Galak gini dunia baik senang. Karena memang betul dia tanya berat tak senang dunia, orang kira kurang. Maka orangnya lebih kepilih udip dalam sengsara. Bahkan olianyo kadang-kadang batai jika pegat kemu. Yang pegat langit tak lam. Jika pegat batai kemu,
yang maksudnya kun gesim salabin nyan untuk mengukuhkan hati katnya lah dikata agaknya saat hana genikmati nikmat dunia gebi oleh Allah dengan gemat batai mentang je kemu kan tujuan untuk pula bataian tapi untuk kokoh hati uringan bahawa Allah yang sanggup gerobah batainya je kemu menansit sanggup drone yang tengah dia tengah nampu paju berubah oleh Allah putra walau ada paju makanan dengan adalah drone kalimat aku kalau liau-liau jamun dah kalam tak ini aja tak boleh tempat tak boleh langkah aja katru ana memang orang yang kagebi karamah kemuliaan oleh Allah Taala jadi yang inti ni katanya sama-sama memandung tujuan dalam hidupnya untuk mencari ridha Allah dan minta ridha Allah dan rahmat jalan untuk mendapat ridha Allah le tak tahu dengan ulama lagi le nafah makhluk makhluk kau jai manusia mentang bermiliar dalam makhluk yang lain lagi le nafah makhluk menan ke le jalan untuk mendapat ridha Allah cuman karena ridha Allah gesom hana gepegah kesira urang patah merempak ridha makalah agama tanya geyu pubut ubina amalan boh wajib boh sunat jadi baik tergantung bak wajib mentang amalan sunat juga geyu perbanyak karena hana mupat hidup ridha Allah karena ridha Allah disam dalam tente bak amal yang raya ina hidup ridha Allah yang pegak gambaran perbandingan atau analogi ke dalam kitab lagi ibarat tanya jak bakauri tanya jak bakauri meu tanya urang gasin nyan yang taburu wilayah potrasi sebab Perancis ala hidangannya kayak puduknya si kameng si lemo buah pelik ke mesin nyan meu tanya orang gasin potran taburu wilayah si ni orang gaya potra buru buah pelik yang ke mesin nasi ke biasa bang baju jadi ridha para tetamu bak hidangannya berbeza-beza sebahagian jame ridha senang hati ke si ana memang kata mana kenang sebahagian ridha hati ke kuah pelik ana kata mana kenang sebahagian ridha hati ke kuah umbayang ana yang ibi paju si doktor ibi paju yang nak mengandung santan yang senang pasal nak makan lalu nak umbayang nanti ridha Tuhan ke makhluk ridha Allah ke daya dalam dentai bak amal yang raya anda berah anda tahu semakin tak anggap agung sebuah amalan yang bak Allah amalannya juga anggap sepele makin sepele amalan bak Allah anggap agung Imam Mazuji amalan yang lagi tanya tak anggap yang sesuatu yang sangat berarti empat ada depu berarti biasa lagi contoh yang umrah orang jauh-jauh golong yang umrah pegang cara bersiju undang orang baca doa tak kejin bak orang lingkar pegang bak orang dalam melon penangkat doa tolong yang karena anggap yang umrahnya sebuah ibadat yang luar biasa sehingga merasa agung yang di sisi Allah kurang nilai tapi menjaganya ibadatnya tak anggap sepele di sisi Allah yang agung malah nak kejadian pada mendro ulama-ulama saleh awal yang oleh meninggal gelumpur lengan ke tulangan ulama-ulama yang saleh sit para awliya Allah ditanya dalam lumpur kira menpu naruh rahmat ridha Allah so lagi contoh Asyibli sahaja awliya Allah ditanya lengan le meninggal gelumpur lengan dijawab long merumput ridha Allah gara-gara lumpuh selamat mi di kota Baghdad batabo malam malam nami akan tijuk mekip-kip anik mi ni om kecil aku pasal dalam media jubah ke hangat yang ke gara-gara yang merumpak rahmat Allah kan gara-gara haji kan gara-gara puasa kan gara-gara sembahyang perleh gara-gara selamat anik kau buah langit tak jangan sekali-kali kamu menganggap enteng perbuatan makruf walau sekecil apapun walau buat makrufnya buat yang ubud tak beda enggak enteng dan ada contoh lain ulama aulia Allah yang nanian Bishar Al-Hafi nya pernah baca uro merumpak tulisan Bismillahirrahmanirrahim bicok tulisan Bismillah ya kalian gejak pekan sebelum meyuati
hari bunga mawar semprot bak tulisan bismillah kecok warmo kubah pada tempat balik pada malam gelempor di tiro ulama yang saleh bawatnya gelempor lah lempor kan kajak siat baru mau sipulan pegah siat kan naji kai paharum nama lung paharum nama ji kan naji kai jaga nama lung jaga ji dikejut ulun saleh kan mungkin namanya kau rumah mabuk. Bishar Al-Hafiyan gelandangan yang suka berpesta mabuk tapi duduk menjadi awliya Allah. Makanya masa lalu orang hanjit dan nilai dia. Gara-gara sira orang masa lalu goknyan bro bejat tanggap goknyan sampai meninggal dalam keadaan bejat. Bisa jadi Allah gerubah gebi hidayah. Jadi Bishar Al-Hafi merumpak hidayah dari Allah hanya gara-gara buat sepele. Itu gue selamat tulisan bismillah. Makanya sekecil apapun perbuatan baik hanjit tak sia-siakan. Kadang-kadang inan merumpak rahmat dan hidayah Allah kan. Maka lega gelempor pun, tele gelempor pun ganggap dia orang saleh yang salah lempor. Mungkin. Masa ke orang yang terkenal mabuk-mabukan, ya pegah kan kah? Pelihara nama, jaga agaknya oleh Allah Taala. Mungkin. Tinggal orang saleh yang gebedah hudung-hudung sembahyang 2 rakaat lagi ihlam tengok lempor sama ada kerja mungkin antara lempor baru lebih kan saya jadi 2 kali baru lebih tinggal mulang kali yang kedua dengan baru yakin mungkin lega lempor baru lebih bagi dalam keadaan lu ibadat lu gedung tu tinggal bedah urang salehan kejap baru mau bicara Al-Hafi sampai rupanya lebih bicara Al-Hafi balik pesta mabuk-mabukan. Dan yang le urang ulama saleh puno punah hamba rumahnya ana bikin pembantu mana hamba saya padahal maksud ulama saleh puno hamba Allah ana seoleh urang saleh bikin lagi keadaan dia membuka baju rumah dikam dia minyakan hamba dikan hamba Allah katanya hamba Allah kan berarti ke Allah. Sampai lihatnya Bishar Al-Hafi dia dengar tegurannya kan langsung menumpuk hidayah Allah Taala. Tinggal gukun bangunnya ilmu kau tinggal wakah apa ilmu pun aja anak boleh. Berangkat juga kan dalam keadaan telanjang kaki. Al-Hafiyan bahasa Arab tabu makna katanya telanjang kaki anak pakai silap. Juga kan mengembara mata bohyan anak pakai silap. Sehingga karena agaknya urang kau pemulia oleh Allah, nya urang kau pemulia oleh Allah nya bina makhluk lain dipemulia termasuk binatang. Binatang watenyan hanata mito di jalan. Karena baik kuto gaki Bishar Al-Hafi. Tengah pada bawah teh lidai itu berjalan ikut leudung sangnya Bishar Al-Hafi anali. Berita habis anali kam meninggal. Apa dia urang kam meninggal. Badanya kahana tanya ikut ke rumah itu Jadi miho Bishar Al-Hafi makhluk yang betul-betul pemulia oleh Allah sehingga terubah binatang itu di jalan. Karena demi baik kuto kaki yang kemuliaan yang dari perbuatan yang sepele pun kadang-kadang ini merumput ridha Allah. Cuma ridha Allahnya ia kalau meninggal dia hanya bisa dapastikan pak ridha Allah. Dia meninggal dengan berada depu. Oh ridha Allah kendung babunya. Ayah nanti jalan kadang. Maka hanggebi sepele, hanggebi anggap remeh, hanggebi anggap sepele, buat makruf walau sekecil apapun. Malah keberah dalam kitab dalam perbuatan makruf hanya menceh ke ahli makruf, mana ahli makruf manusia. Termasuk perbuatan makruf ke binatang. Contoh asyik beli menau selamat mi. Adapun nak cerita-cerita lain dalam majlis susaniyah yang kira ulama geha babah ke tidak menguli untuk selamat ulu yang dengan kita leurung nak apa. Ini perbuatan makruf sih. Maknanya mungkin hang tajud tu tingkatnya. Minimal yang tajud lah. Sebab kita lah agama hanya dituntut untuk menjadi orang sempurna. Tapi kita dituntut untuk menjadi manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Untuk menjadi manusia sempurna dituntut kerana Nabi. Orang yang sempurna yang kaya kejamin oleh Allah Ta'ala hanaruh dalam kesalahan. Dan para awliya, para Nabi. Awliya mentang hana duduk tingkat maksum ke tapi mahfud ke pelihara akan kejamin. Dijaga oleh Allah. Yang Nabi kejamin. Malaikat kejamin kerana emang nak lebih nafsu ke malaikat. Katanya hanya mungkin menjadi manusia yang betul-betul sempurna, tapi manusia yang paling kurang urangnya boleh baik daripada orang baru. Sampai semakin hari semakin buruk. Karena yang katanya udip semakin hari semakin buruk, nyan harus bagah-bagah dan muhasabah.
Karena katanya laudip harum muhasabah punya ulama awal orang sadai-sadai jamun cik pegat catatan. Pu yang kepubut buah tagat buah tabruk tulis mendung dia tulis bot. Nanti periksa hari 3 minggu 3 keadaan pula gat pula. Belum yang tanya kau umur 20. Umur 20 nya umur yang masa-masa menentukan. Karena dalam sebuah hadis Nabi, barang gaso yang sampai umur 40 tahun sementara kebaikannya masih minim, masih lebih banyak kejahatan, falatajahat ilan nar, maka hendak mempersiap diri menuju ke neraka. Maka umur 40 nya umur penentuan. Kita yang kata umur 40, masing-masing tak introspeksi dan muhasabah roh, boleh datang yang bagus, masing-masing tak ingat ke roh depu nak lebih lebut bro, lebih lebut yang lebih lebut bro, ya harus segera bertobat. Jalan satu-satunya melalui bertobat. Usahakan nilai bertobat, tak azam dalam hati untuk bertobat kembali pada Allah. Tak sesali bina but dosa yang kali tak puput yang menyangkut dengan manusia adalah kemah, yang hanya menyangkut manusia adalah kemah Allah. Oh, untuk roh puput lah punya dosa baru kira. Yang baik ada rencana, baik dengar tertobat kan rencana tengok. Alian taubatnya harus betul-betul menyesal. Dosanya hana dalam agama lagi nostalgia. Nah, orang ini tu nostalgia dengan masa-masa pacar, masa SMA. Yang orang taubat melanggar macam kubah foto jamun. Tu foto jamun yang kira-kira fotonya je penyebab tanya orang dalam dosa. Yang bilang agama hana lagi nostalgia je tanya, lagi sesalkan. Itulah haji pun mana betul-betul yang agak yang betul ke dia. Apabila tak kenang, tahu yang dah kenang buat god kan, buat buruk dah kenang. Ada orang tu taubat tapi buat buruk yang mentang kenang yang buat acara dalam untuk nostalgia buat ada yang hanagat jamu. Nah kira-kira kita ini dalam menjalani kehidupan. Jadi menurut lembaga hilung jalan untuk menuju ridha Allah le tak dalam tentai ba amalan yang raya. Kadang ba amalan ubud inan merupakan ridha Allah. Maka harus berbanyak beramal. Kemudian mambakan lidungku ke ina dra al-mudhnib, orang berdosa. Nyo pertama jawaban ni karena tawadhu, merendah diri. Anggap bro berdosa karena tanya hana kan manusia suci lagi Rasulullah. Tanya hana sunyi daripada berdosa, hana dosa raya, hana dosa ubud. Kemudian mengaku diri sebagai pendosa dan menganggap diri hina yang salah satu cara untuk menghilangkan sifat wujud. Karena Allah galak ke menyotanya hamba bila kemadaceh tak terhedro. Malah dalam satu hadis dari Nabi, andainya kamu semua tidak melakukan dosa terus meminta ampun, Allah akan memusnahkan kamu semua dan menciptakan makhluk baru yang melakukan dosa terus meminta ampun. Yang kita pahami secara zahir. Dan hanya terjadikan hadisnya sebagai alasan untuk berbuat dosa. Karena yang maksudnya untuk meningkatkan semangat orang kali puput dosa. Orang yang kata lanjut puput dosa baik sampai berdosa, kerana berdosanya sifat iblis. Bahkan Nabi Adam menumpuk ampun dari Allah karena Adam merasa diri hina oleh puput dosa dan hana butuh asa ke rahmat Allah. Bahkan iblis hana mendapat keampunan Allah karena li iblis hana merasa diri hina, merasa diri bangga je dengan puput dosa. Ngai tim sejuk Nabi Adam bangga. Dan dia butuh asa ke rahmat Allah. Kadang anggap long hang ampun ni. Maka butuh asa pada rahmat Allah yang terasa dosa besar dan yang sifat iblis. Sebesar apapun dosa katanya tetap hanya butuh asa ke rahmat Allah. Karena selama selama nyawang mantang di kandung badan, harapan untuk mendapat keampunan mentang anasirna. Jadi hanya butuh asa kepada rahmat Allah. Malah keperah dalam kitab Al-Hikam, pecah hati merasa hina orang yang berdosa lebih hebat daripada merasa angkuh orang yang puput taat. Karena orang yang puput taat, puput ibadat hantam pernah na dosa, bisa mendatangkan atau berpotensi kan mendatangkan sifat ujub. Ujubnya yang paling bunyi Allah Ta'ala.
Tapi yang katanya merasa diri hana lepas pada dosa, katanya sabi-sabi dalam keadaan tak anggap roti hina dan tak anggap roti butuh kepada pengampunan Allah. Dan Allah lebih galak. Maka karena menganggap diri berdosa yang salah satu penyebab mendapat kasih sayang Allah, maka ditungku ino ganggap roti pendosa. Kau kena berkatalah al-fakir, lagi al-mudhnib pendosa, al-jani janian penjinayat, banyak melakukan kesalahan. Dianggap roti guru yang le bubuk-bubuk salah. So nanggaknya Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Fatani itu nisbah kepada Fatani yang ada di Thailand Selatan. Innahu lamma talaba minni walidi, sesungguhnya pekerjaan manakala menuntut daripadaku oleh ayahku, an ajma'a lahu syai'an min fadailil ilmi, bahawa aku himpun baginya ayahku sesuatu daripada keutamaan ilmu. Yang orang syik ke? Orang syik ke laki ba'ani. Ini kerendahan dalam ilmu dan tidak mengenal ilmunya, hanya mengenal ayah, hanya mengenal urun tuha. Kadang-kadang walaupun katanya ka tuha, jid dan minta ilmu bah urun mentaubat. Nah contoh, nah lagi Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah gelewat bak sapo jalan, lewat berpapasan merumpuk dengan tiruan mit yang dipakai sipatu dari kaya. Di naik patu pegat dari kaya, kemudian silap kaya kan. Silap kaya mentajak orang kau kerubah dah. Kalau tajak pelan-pelan. Jadi ketegur dekat le Abu Hanifah. Ke le Abu Hanifah, hai nak mit. Yang pelihun kajak baik rubah mesti ruk untuk dengan sipatu kaya kan. Saya lah nak mit. Hai tuan soron. Nalung Nu'man kan. Nah Abu Hanifah nak selingan Nu'man. Oh Nu'man yang biasa hei Imam A'dam. Imam A'dam, imam yang agung. Nyo kena Abu Hanifah, nyan kena talung boh Imam A'dam. Urangnya masyarakat ana kejroh dan kelung, hei long dengan Imam A'dam. Kena nemik meno, nyam hati-hati ron. Gara-gara gelarnya jadi penyebab tak mau neraka. Mesti ruk long ngan tibatu kayanya, mesti ruk ni dunia, mesti ruk ron ngan nan beratnya. Mesti ruk ron neraka ni orang. Geklik Abu Hanifah lagi dengar nasihat ni min. Karena katanya sesuatu yang bahaya dalam kitab tasawuf, kekuninan ikbalun nas alal muridin samman katilun, diterima oleh manusia terhadap kira murid, mana muridnya orang yang akan memiliki kehendak untuk menuju kepada Allah. Nanti kata yang kalau tetap berulang ibadat kepijiu yang dilarang oleh Allah untuk menuju kepada Allah, kajik ke orang ahli ibadat dan kasaleh. Tiba-tiba li masyarakat kaitung, kai pegak-pegaknya ke tempat murajaah, kai pegak-pegaknya ke orang rajahi, kai pegak-pegaknya ke orang persijuk remah, orang bertera nikmatnya kelang tasawuf ikbalun nas, kaitung li orang yang saja. Dalam pandangan tasawufnya racun yang mematikan. Bahkan kerana katanya yang memiliki wibawa, memiliki karisma, kadang-kadang di masyarakat memandung ke dihormati katanya, yang menjadi perangkap iblis. Hek tak terjaga hati katanya tungku yang kaitung liur. Dan kadang iblis hitamang melalui cara halus, sehingga ilmu yang kanayan tak pegat ke sesuatu yang membanggakan diri. Maka kelang tasawuf anggapnya racun yang mematikan. Maka saat gerempok nasihat benar dari Anak Mit le Abu Hanifah terklik ke. Karena punya-punya Anak Mitnya betul. Mesiruk long gara-gara patu kayanya paling cedera punya dunia lah kan. Tapi yang mesiruk ron gara-gara gelaran beratatnya kai ke Imam A'zam. Imam A'zam tu di imam yang diagungkan, anali imam dia adanya. Sultan tu agung yo tengok. Raja agung anali raja dia ni. Ya kelagian sih. Kemudian nak cerita lain-lain Mughazali tak agu ya good. Ana jamun kan ana kitab yang gedengar dari guru yang dicatat. Nak catatnya dalam nak kertas yang dicatat bab batik, catat bab pelipah kurma atau bab tulung-tulung. Pete rampok Imam Ghazali bab tengah dah gua sabo bungku. Lain kacau je ambil kacaunya. Jadi pencuri hiran ni pasti barang berharga.
Bukan yang lain ni bicak je, yang hang bicak. Kita yang lebih panjuri, apakah hang bicak yang lain je rocok barangkali. Karenanya ilmu yang lung catat dari gure hotel lung ya bu. Ikut le perampok bangai tak orang ni lagi. Ini yang gadahnya ni gadah email mana ngah. Ji email la ule latih tu kembak getah dalam getah kan dia gadah paling dalam kan. Ingat ilmu tadi betul sih kan. Tengok email yang kalau gak buat yang tulis bak tempat lain kan gak faham. Yang dari luar contoh ulama kuno yang zero gecok ilmu pelajaran daripada perampok, zero gecok ilmu pelajaran daripada ni ilmu. Kami tak ilmunya hana batasan. Arti nama tak gula ke tungku ino yang laki orang si ke malah. Orang si ke laki bagaknya gaya tulis padum-padum bohon atau lembaran kitabnya yang menjelaskan tentang fadilah ilmu wal aqaid diniyah dan itikad agama. Wa adumu ila zalika ba'da ma la budda minhu minal abwabil fiqhiyah. Dan lun gabung kepada demikian kitab kuno sebahagian sesuatu yang tidak boleh tidak padanya nibak segala bab-bab ilmu fikih. Di dalam kitabnya na tentang keutamaan ilmu, na tentang masalah itikad dan na getamahlam tentang perkara-perkara penting yang hanjithan daripada pembahasan-pembahasan yang dalam kitab fikih. Yang isi daripada kitab yang akan kita nyebutnya. Apa dah baca dalam kitab bahasa Jawa dah baca boleh. Bahwasanya tak kala menuntut daripada aku oleh walidku. Walidku untuk orang Syekh. Ya walad anis, ya walid ayah. Menuntut daripada aku oleh walidku. Walidku bahawa aku himpunkan baginya sesuatu daripada kelebihan ilmu dan akaid atau itikad yang dibangsakan dia kepada agama, itikad agama. Dan aku himpunkan kepada yang demikian itu setengah barang yang tak dapat tiada. Tak dapat tidak daripada beberapa bab ilmu fikih. Mutarjimatan bilughatina hal keadaan sesuatu itu atau keutamaan ilmu itikad dan bab-bab fikih pun diterjemahkan dengan bahasa kami. Bahasa kami ke bahasa Melayu. Kupu terjemah dengan bahasa kami litakribi fahmihima untuk mendekatkan pemahaman keduanya, keutamaan ilmu dan masalah itikad pun alal adhan yaitu zihinnya pikiran tadi. Jadi untuk mangat lebih mufhum pikiran orang yang dengar, maka diterjemah dengan bahasa Melayu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dia khusus orang yang mendagang. Ini dia sebut dia orang yang hana yang mendagang. Imtasaltu amrah yang lon junjung tinggi akan perintah walid, perintah ayah benar karena mengharap bagi itian bi ba'dil ihsan, bagi mendatangkan dengan sebahagian kebaikan. Jadi tunggu kepubut atau yang riu oleh orang Syekh dengan harapan untuk mendapat ihsan, kebaikan daripada Allah. Jadi tunggu ke karang kitabnya kerana berharap kebaikan daripada orang Syekh. Apa orang Syekh rida Allah Taala berapa rida orang Syekh. Di pulam yang dilakir oleh orang Syekh kan ada yang larangan daripada Allah, tapi sesuatu yang memang anjuran daripada agama. Fajama'tu bi hadzal ta'lih masailal muhtasarah. Maka lulu himpun dalam ini karangan akan beberapa masalah yang ringkas. Min iddati kutubin mu'tabarah, daripada banyak kitab-kitab yang diiktibarkan. Jadi dalam kitab yang kita nyebutnya masalah yang ringkas, masalah yang singkat, dihimpun ditulis oleh tengku masalah-masalah yang singkat yang ada ditulisnya kan ada hasil fikiran ganyan, tapi ada kutip kitabnya berarti ada apa dah kena bahasa ini kopas atau copy paste daripada bawah kitab lain. Maka tunggu-tunggu nebut kitabnya sama dengan kan nebut kitab-kitab yang pelajari hidayah.
Cuma hidayah mungkin gebut dari A sampai Z. Dalam kitabnya ada ke kutip baju-baju part-part yang penting. Karena dalam baca pada tempat yang lain, kitab Matla'ul Badrannya ke kutip daripada Tufahna, daripada Batu Mu'inna, daripada Bujarimina, daripada Al-Bajurina, daripada kitab Muni Muhtar. Jadi dengan bina kita yang belajar di tungku-tungku yang berhidayah, mandum na lang kitabnya. Tapi kalau mandum ada lang kitab ini, ada yang penting-penting tu. Okey, maksud kitab Mu'tabarah. Kitab Mu'tabarah kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Maka kan kitab kuning yang bahasa Tayo. Makna haji memang di ul putih kuning si. Karena dalam bahasa Arab kan kitab kuning itu haji. Kitab turas. Turasnya kitab warisan turun temurun daripada ulama. Maka ilmu ulama-ulama Budi Aceh atau Kondi Aceh memiliki sanad nama taranta yang terhubung langsung kepada Rasulullah. Itu lagi contoh ulama, mesti lagi almarhum Abul Tamalanga. Yang pak gebut musuh gure gak ke Abu Yam Dawali. Abu Yam Dawali yang musuh gure musuh Said Maliki yang ada di Makkah. Said Maliki yang musuh gure lamna yadir lam Petrus sahabat Petrus Rasul. Yang kian kan ilmu yang memiliki sanad nama taranta. Beda dengan ilmu-ilmu lagi orang yang di fakultas. Nah lagi contoh di Aceh dosen di IAIN ladum yang belajar di McGill. Ini kalau memandum nak sebahagian. Orang tak belajar di McGill rata-rata dosen ini ke Nurul Islam. Sebab agama Islamnya di kampus-kampus di luar dijadikan sebagai studi dipelajari. Kan tu diaman. Di Inggeris nasib pelajari Islam. Undangan Tengku Muhammad Attar nanti jauh London di Meli NU. Nah kunjungan orang di salah satu universitas yang ada di Inggris. Juga lewat yang kamu mempelajari Islam je. Malah di luar negara, nah profesor-profesor yang hafal Quran. Di Perancis nah profesor yang hafal kitab Ihya. Tapi Islamnya dijadikan sebagai sebuah studi untuk dipelajari, kan untuk diamalkan yang sama lagi yang nak orang Islam hafal Injil sih. Kan tu ramai Injil. Kaji menyatanya belajar bahawa orang yang kan orang Islam han dipelemah kelebihan Islam, malah yang dipelemah kekurangan. Kaji nak sebahagian yang sekalian orang dari kalangan kampus yang jadi pula S2 atau S3 ke dia McGill. Kadang-kadang tengok apakah dia 3 grade lepu kabar tendangan kan yang kepegah di ulama daya. Kita kalang gurau orangnya. Kadang-kadang hana terhubung langsung dengan Rasulullah. Dosen kadang-kadang ke orang Islam banyak terhubung dengan Rasul. Dan pengakuan Pak Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh yang lebih pernah kerja McGill. Di McGill-nya nak prokun dia tulis lagi punan ni. Itu dia dah pergi museum mana ada tulis muka ni. Museum ini diresmikan saja buat terapkan. Sembot. Betul? Nah batu merah yang ditulis. Dibaca oleh Pak Muslim, pengakuan Pak Muslim sendiri. Tulis kan. Bagainya ditulis nan McGill-nya ada memang di bahasa Islam tu diwakafkan li na pendatang di Skotlandia le zaman dihijrah ke Kanada. Saya tak di Jordan pegat ikula. Tu dia main untuk wakaf lagi orang wakaf daya. Tujuan je memang untuk misionaris. No, pakai lomba-lomba ajak Kanada tu. Karena beasiswa luar biasa. Orang yang cok S2, S3 Kanada yang beasiswa kan hanya untuk biaya kuliah. Untuk buat dia belum mata buat rumah tu. Luar biasa tanggung. Tengok kalau keluarga tu ke rumah ini biaya. Ada pengaruh mata yang mandu orang ada pengaruh dengan material. Maka berlomba-lomba dia kuliah kumpul nilai. Allah dia kan ada ikut. Jadi Allah Taala katakan dalam Al-Quran walan tarda angkal Yahudi walan Nasara tattabi amilatahu. Yahudi dan Nasrani nya han senang hati katanya menyalum dah ikut agama awaknya. Walaupun ditanya ona rencana hai roh puja mentong. Yang itu pun yakin pula lagi yang kana agama roh. Yang berarti lagi ni beker i dah pula. Bangker i dah pula roh dia ke i. Amal lagi orang nak kahwin itu roh kan lama bah ye kahwin lah kahwin
kahwin dengan Triang, Mbak Triang.